Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Wa ba'da tahiyah hadratul mukarramin, dewan juri yang arif dan bijaksana, serta kawan-kawan seperjuangan yang saya banggakan, dan hadirin sekalian yang berbahagia, bersyukur dan ikhlas kepada Allah. Sholawat bertangkaikan salam kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sang revolusioner dan juga penegak panci keislaman. Hadirin yang berbahagia, di tengah ekonomi global yang kian pelik dan juga kompleks, merujuk kepada nilai-nilai keislaman merupakan hal yang semakin relevan dewasa ini untuk membangun sebuah ekonomi dan kesejahteraan bagi bersama. Sejarah dunia mencatat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi role model paling utama untuk membentuk sebuah tatanan ekonomi dan juga kesejahteraan bagi umatnya. Maka dari itu, dalam kajian kali ini, marilah kita mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai keislaman dapat mengajarkan kepada kita bagaimana sinergi dan kerjasama dapat membangun ekonomi dan kerjasama bagi kesejahteraan bersama. Maka dari itu, mari kita renungkan sebuah tema, yakni sinergi dan kerjasama untuk membangun ekonomi kesejahteraan bersama yang berlandaskan Al-Quran, surah Al-Hasyr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqasahhu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya mereka orang-orang Ansor lebih mengutamakan kaum muhajirin atas dirinya, padahal mereka pula dalam keadaan yang susah. Maka barang siapa yang diambil, yang dinaungi kekikiran olehnya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat di atas mengajarkan kepada kita bagaimana seorang Ansor dan Muhajirin bersinergi dan bekerja sama demi membangun ekonomi dan kesejahteraan bagi umat. Yang tidak luput merupakan peran daripada Rasulullah SAW. Rasul mengajarkan kepada kita ketika pertama kali datang di daerah Madinah, langsung memberikan langkah strategis, yakni membangun pasar yang secara tidak langsung membangun ikatan emosional antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin yang dapat menjadi penyanding bagi pasar Yahudi pada saat itu. Tidak hanya itu, hadirin sekalian, di dalam Islam diajarkan bagaimana zakat. Konsep zakat sangat relevan untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan umat. Oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqhul Zakat mengatakan bahwa zakat memiliki 3 peran fungsi. Yang pertama sebagai sosial, yang kedua sebagai fungsi ibadah, dan yang ketiga sebagai fungsi perekonomian. Maka dari itu tidaklah menjadi suatu hal yang tabu bahwa zakat dapat membangun ekonomi umat. Kemudian diingatkan oleh Ibnu Khaldun bahwa di dalam kitab Al-Muqaddimah beliau memberikan sebuah dua hal dalam ekonomi dan kesejahteraan umat, yakni ada 2 pilar. Pertama, yakni al-adl atau keadilan, bahwa harus terbentuk keadilan dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan. Dan yang kedua adalah tawazun, keseimbangan. Hadirin sekalian, tidak lupa dewasa ini kita belajar dari seorang ulama kontemporer, yakni Nur Khalis Majid, yang biasa disebut Cak Nur. Cak Nur dalam
nilai dasar perjuangan bagi himpunan mahasiswa Islam mengajarkan bahwa ada dua keadilan yang perlu kita menjadikan utama. Yang pertama keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Bagaimana kita ingin membangun sebuah negara Indonesia yang adil, makmur dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu dengan dua hal tadi, yakni keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada kita melalui hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak akanlah beriman seseorang hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rasulullah tidak akan beriman sampai orang itu menyayangi saudaranya lebih daripada dirinya sendiri. Itulah konsep sinergi, itulah konsep kerjasama yang ada dalam Islam. Maka kita berdoa semoga kita menjadi umat Allah yang selalu dijalannya dan umat Nabi yang selalu dicintainya, dan Banten dapat menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.